Shalom, selamat hari Minggu. Teman-teman, sudah siap untuk beribadah hari ini? Tentu siap dong. Sebelum mulai, teman-teman harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, ajak papa dan mama menemani kalian untuk beribadah. Kedua, pakailah pakaian rapi dan sopan. Ketiga, beribadahlah dengan senang hati. Keempat, saat ibadah, teman-teman jangan sambil makan, jangan sambil bermain, apalagi sampai tidur-tiduran ya. Kelima, siapkan Alkitab dan persembahanmu. Oke, selamat beribadah bersama teman-teman. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Mari bersama-sama kita beribadah, anak-anak berdiri dan kita menyanyi, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak tetap berdiri, kita lanjutkan pujian kita dengan bersama-sama menyanyi dari lagu Happy Yeye, Happy Yaya. Duduk kembali. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan contoh-contoh anggota tubuh? Apakah itu? Ya, ada yang menyebutkan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya. Tapi, tahukah anak-anak bahwa kalau kita mempunyai anggota tubuh, maka kita harus menggunakannya dengan benar. Contohnya, kalau kita diberikan mata, maka mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang indah. Kalau kita diberikan telinga, maka kita menggunakan telinga untuk mendengarkan cerita-cerita yang baik. Kalau kita diberikan mulut, maka kita gunakan mulut untuk mengucapkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang benar. Atau kalau kita diberikan tangan, kaki, dan sebagainya, maka mari anak-anak
kita gunakan anggota tubuh kita itu dengan baik supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, tapi anak-anak, biasa ada juga yang tidak menggunakan anggota tubuhnya dengan baik. Misalnya, mulut digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang menyakitkan hati. Atau tangan bukan digunakan untuk menulis, untuk bekerja, tapi kadang-kadang tangan digunakan untuk memukul, untuk tinju adiknya, pukul kakaknya. Nah, itu tentunya tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu anak-anak, mari bersama-sama mengambil sikap doa. Kita datang mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan ketika kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita secara tidak benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengakui segala kesalahan kami. Kami kadangkala menggunakan anggota-anggota tubuh kami untuk melakukan yang tidak benar dan tidak disukai oleh Tuhan Yesus, menyakiti hati orang lain. Tuhan Yesus, ampunilah kami dan ajarlah kami untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang mari bersama-sama kita menyanyi dari pujian Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan nats petunjuk hidup baru. Ayo anak-anak, Alkitabnya diambil dan kita membuka kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, sesudah kita mendengarkan nats petunjuk hidup baru, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kitab Mazmur pasal 14 ayat ke-7. Ayo anak-anak, kita membuka Alkitab masing-masing. Mazmur pasal 14 ayat 7, firman Tuhan, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita." Amin, firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Mari anak-anak, kita menyanyi dari pujian Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ku
Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lewat cerita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, pagi ini ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menyertai kami di sepanjang ibadah kami saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu lewat cerita. Buka akal dan pikiran kami. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik. Nah, kalian disayang Tuhan tidak? Ya, pasti kalian disayang Tuhan ya. Ibu guru juga disayang Tuhan. Nah, suatu hari bangsa Israel mengadakan perjalanan menuju ke suatu kota yang bernama Rafidim. Nah, setelah tiba di Rafidim atau di Gurun Sinai, tentu banyak hal-hal yang mereka lakukan pada saat tiba di sana. Nah, setelah itu Tuhan menuju ke suatu gunung, yaitu Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu Musa, atau di kaki gunung, Musa bersama dengan orang-orang Israel memasang tenda untuk berkemah. Setelah mereka memasang tenda, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Nah, mengapa Musa naik ke atas Gunung Sinai? Karena ia dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, setibanya di atas gunung, Tuhan bercakap-cakap dengan Musa. Nah, percakapan itu sangat menarik. Nah, setelah mereka bercakap-cakap, turunlah Musa dari atas Gunung Sinai. Tiba-tiba di dalam perjalanan bunyi gemuruh yang sangat menakutkan. Bunyi guntur. Setelah itu mereka sangat ketakutan. Pada saat mereka ketakutan, Musa membawa keluar orang-orang Israel menuju ke kaki bukit. Nah, setelah di kaki bukit, mereka berlarian dan mereka diliputi asap yang sangat banyak. Nah, anak-anak semua, pada hari yang ketiga Musa menemui lagi Tuhan Yesus, dan Tuhan menyampaikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Setelah itu akhirnya mereka berbincang-bincang dan Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Nah, perintah itu yang pertama yaitu Akulah Tuhan Allahmu. Berarti
Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Perintah yang kedua, jangan membuat patung-patung yang lain kecuali Tuhan Yesus. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi anak-anak tidak boleh menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Perintah yang keempat yaitu kuduskanlah hari Sabat. Kalau dikatakan kuduskanlah hari Sabat, misalnya hari ini kita beribadah, itu yang dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibu. Bukan hanya ayah dan ibu dihormati, tetapi kakek, nenek, om, tante, dan teman-teman. Perintah yang keenam, jangan membunuh orang. Ya, jadi maksudnya ini, kalau kita membunuh orang, kita pasti dihukum. Perintah yang ketujuh, hendaklah kita menyayangi istri dan suami. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Nah, kalau dikatakan jangan mencuri, misalnya kita mengambil barang teman lalu tidak diminta, itu namanya mencuri. Nah, kemudian perintah yang berikut, yang kesembilan, janganlah berbohong. Nah, kadang anak-anakku semua sering berbohong. Kalau diberikan uang 1.000 lalu dibelanja 500, tidak dikembalikan kepada orang tua. Jadi kita harus berbuat jujur, jangan selalu berbohong. Perintah yang terakhir, jangan ingin mengambil milik orang lain. Kalau bukan milik kita, jangan diambil. Nah, dengan sendirinya kita harus meminta supaya teman kita memberikan. Nah, anak-anakku semua, Tuhan selalu sayang kepada kita kalau kita selalu berbuat baik. Apakah itu kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada kakak dan adik, pasti Tuhan sayang kepada kita. Untuk itu anak-anakku semua, marilah kita selalu berbuat baik supaya Tuhan menyayangi kita. Demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, cerita kita tadi terambil dari Keluaran pasal 19 dan Keluaran pasal 20 ayat 21. Judulnya 10 Perintah Tuhan. Terima kasih. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang baru. Anak-anak senang? Ya, Alkitab menceritakan tentang firman Tuhan, mengajarkan kita tentang kebaikan. Sekarang anak-anak, mari bersama-sama kita menyanyi Alkitab Buku Terindah. Berisi kebenaran.
Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Uang persembahan yang sudah disediakan dimasukkan ke dalam undi atau amplop. Untuk menjalankan persembahan dan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita menyanyi Terima Kasih Beribu. Mari anak-anak, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah. Sekalipun ibadah yang kami laksanakan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus tetap pimpin, peliharakan agar kehidupan kami semua tetap berada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu. Mereka masing-masing dalam permainannya, dalam pertumbuhannya, juga di dalam pendidikannya. Mereka sudah terima raport, saat ini menjalani masa liburan, tidak lama lagi akan kembali bersekolah. Tuhan Yesus bukakan jalan yang baik, berikan situasi yang baik, agar kiranya anak-anak dapat kembali bersekolah dan melakukan aktivitasnya seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan para orang tua. Berkati ayah, ibu, juga semua saudara-saudara. Berikan umur panjang, kekuatan, sukacita, mereka dapat mengangkat tanggung jawabnya dengan baik dan selalu mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan dan keadaan situasi pandemi yang masih terjadi dan berlangsung. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat menjaga diri, menjaga kesehatan dengan baik, dan kami berdoa supaya virus ini cepat berlalu dan kami dapat melakukan kegiatan kami sama seperti sebelumnya, di mana kami dapat melakukan setiap kegiatan kami masing-masing di mana-manapun Tuhan Yesus menempatkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu, berkati juga mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kegiatan. Tuhan berikan senantiasa sukacita untuk melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan bergereja, kehidupan masyarakat di sekitar kami, lebih luas lagi bangsa dan negara kami. Kiranya kami tetap diberikan keamanan, keutuhan, dan di dalam menjalani kehidupan ini, kami mau untuk selalu berserah diri penuh dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpinlah kehidupan kami selanjutnya, berkati anak-anak dalam segala hal yang dilakukan, kiranya semua dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Ini kami Tuhan yang datang menaikkan doa syafaat kepadamu. Sambut dan dengarkanlah, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari semuanya berdiri dan kita menyanyi dari pujian Terima Kasih Tuhan. Anak-anak, kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Mari anak-anak arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Anak-anak, mari bersama-sama kita menyanyi dari pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.